Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan para sahabat sang pemulung media senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suatu kesempatan yang sangat luar biasa pada malam ini. Malam tengah malam ya. Ini kurang lebih sekitar pukul 12 malam. Saya soalnya bisa menerima tamu itu ya waktu malam. Karena gitu ya? sekarang saya sedang sendiri, tidak mempunyai istri. Ya, baik Ustaz, baik Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Yang penting nyantai aja. Siap Ustaz ya. Ya. Terima kasih ya, suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Saya diperkenankan bertamu tengah malam sangat larut sekali ya oleh beliau Kiai Abdul Razak Masdi, dengan tidak bawa apa-apa, cuma bawa pertanyaan gitu. Oh iya. Bawa pertanyaan. Tadi kan sudah ada 500 sungkeman untuk saya kan. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, baik Ustaz. Ya, pertanyaannya ini bukan saya mewakili umat sebenarnya. Ya. Ada banyak pertanyaan seputar tentang bab zakat fitrah, karena sebentar lagi kita memasuki akhir dari pembayaran zakat fitrah. Iya. Itu bayar zakat fitrah dengan uang. Itu banyak pertanyaan seperti itu. Sebenarnya pertanyaan ini setiap tahun dipertanyakan, tapi baru kali ini saya ingin memastikan jawabannya, Kiai. Kira-kira menurut jenengan bayar zakat fitrah dengan uang itu bagaimana, Kiai? Kalau bayar zakat fitrah dengan uang, kita kan termasuk firqah ahli sunnah wal jamaah, tentunya kita harus mengacu pada madhab yang 4. Dalam segi furu kita harus mengacu pada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah. Di antara madhab yang 4 yang memperbolehkan ikhraj zakatil fitri bil qimah itu hanya Abu Hanifah, sementara yang lain ini tidak memperbolehkan. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, fi waqti sa'ah ikhraju zakatil fitri bil qimah huwa afdal. Masya Allah. Dalam keadaan siddah ini lebih afdal mengeluarkan zakat fitrah dengan a'yan, dengan hububnya. Terus berapa kilokah? Iya. Berapa ribu ya? Berapa rupiah? Berapa rupiah? Iya. Kalau dari Abu Hanifah, kalau dari Imam Syafi'i umumnya kan itu satu sok itu 2 kilo, 3 kilo ya kurang lebih ya. Zakat fitrah itu kan 3 kilo, akumulasinya 3 kilo ya. Iya. 3 kilo, kalau 1 kilonya 10.000 berarti 30.000 Kiai. Iya. Tapi umumnya ya biasa. Saya beli berasnya ya kemudian dibayar 30.000 dan kemudian saya zakatkan, ini zakat saya. Umumnya seperti itu Kiai. Kalau menurut Abu Hanifah, zakat tempurnya. Iya, zakat tempur. Zakat dengan cara tempur. Iya, Kiai. Itu bukan, sebenarnya itu bukan zakatul fitrah bil qimah. Iya, bukan Kiai. Tapi ya tetap bayar, beli beras kemudian berasnya yang dizakatkan. Iya. Dari Abu Hanifah bagaimana Kiai? Berapa rupiah? Sama tidak gitu kira-kira? Kalau kita naklib pada Imam Abu Hanifah ya tentunya cara ihraju zakatil fitri itu dengan ditakdir dengan al-hubub al-mansus. Hubub al-mansus ya? Satu soknya menurut Imam Abu Hanifah itu kan 8 mud. 8 mud itu menurut Syekh Ismail, satu mudnya itu menurut Syekh Ismail Zain al-Yamani itu setengah kilo. Iya. Berarti kalau 8 mud berarti 4 kilo. 4 kilo. Ya. Dan ditakwim dengan al-hubub al-mansus minan nabi. Apa saja al-hubub al-mansus minan nabi itu adalah hinto, tamar, zabib, apa lagi? Hinto, tamar, syair, zabib. Iya, 4 ya. Ada kurma, gandum, jagung ya. Jagung dan anggur. Iya. Jadi harus kimahnya harus 4 kilo. Kimahnya 4 kilo berapa? 4 kilo. 4 kilo al-mansus. Ini diukur kemana Kiai? Apa ke zabib, apa ke kurma, apa ke gandum, apa ke jagung, apa ke anggur Kiai? Di dalam Imam Abu Hanifah. Iya.
di dalam kitab Mawsu'atul Fiqhiyah itu ada caranya. Tidak seperti yang didengung-dengungkan harus satu sok utuh, satu sok Gandum misalnya. gandum misal. Kalau satu sok gandum, kalau harga gandum 1 kilonya itu 30.000, berarti katakanlah 4 kilo ya. Kali 4. Kali 4 200.000 gitu. Iya, 200. Berarti kalau ikut secara umum Kalau 50 berarti 200.000. 200.000 gitu. Ya. Kalau boleh itfa berarti boleh bayar zakat dengan uang, tapi dengan seharga 200.000. 200.000. Nah, ini terlalu memberatkan pada orang-orang awam lah. Kita ini kan mencari solusi, dan kebetulan ada solusinya di Mawsu'atul Fiqhiyah. Kita ini bukan tashilan fiddin, tetapi tashilan lil awam. Bukan sekedar mencari rusuh-rusuh dalam agama, bukan, tapi irsadan lil awam. Masya Allah. Bahwasanya cara mengeluarkan zakat fitrah bil qimah menurut madhab Abu Hanifah itu ada caranya di kitab Mawsu'atul Fiqhiyah. Saya bacakan di sini karena saya catat di sini. Wa minal arzih wal laban wal jubn wa ghairi dzalik minal asya' allati lam yanassu 'alaihi syari'u yakhruju minal adas ma yu'adilu qimatahu. Jadi kalau kita mengeluarkan qimah zakat fitrah dari beras ataupun laban yang tidak dinas, yang tidak dimansus dari syara, itu harus ditakwim kepada bur, nisfus sok bur. Bur itu Sebagaimana adas. Adas itu kacang Arab. Di sini fa idza arada al-mutasaddiq ay yukhrija shadaqatal fitri minal adas mathalan fa yuqawwimu nisfa sha'in min birrin. Fa idza kanat qimatu nisfi sha' thamaniyata qurusin mathalan akhraja minal adasi ma qimatuhu thamaniyata qurusin mathalan. Jadi adas itu bukan hubub yang termasuk dimansus dari syara, tetapi kalau mau membayar zakat fitrah dari adas kacang Arab, ini takwimnya qimahnya itu pada apa? Pada bur, cuma nisfus sha' dari bur. Sama halnya dengan beras. Sama halnya dengan beras. Berarti nggak harus satu sok ya, nggak harus, katakanlah kalau dari bahasa tadi 200.000 nggak harus gitu ya. Nggak harus, iya, nisfus sha'. Nisfus sha' berapa? Iya, harga gandum itu berapa? Kalau saya melihat di apa itu? Di biasa belanja di Shopee ya. Di Shopee pernah saya lihat itu. Harganya 15.000 per kilonya. Per kilo 15.000 ya, Kiai. Saya pernah beli juga gandum tapi untuk pakan burung, Kiai. Itu yang jelek lah. Iya, harga-harga murah. Iya, itu 10.000, 7.000 yang layak untuk manusia, itu yang bagus itu 15.000. 15.000 dikali 2 kan nisfus. Kalau menurut Abu Hanifah itu satu sok itu kan 4 kilo. Berarti nisfus soknya kan 2 kilo. Kalau masalan harga bur itu 15.000 dikali 2 berarti 30.000. Cukup 30.000. 30.000 cukup. Iya. Kalau naklid Imam Abu Hanifah, kita mengeluarkan zakat fitrah dari beras dengan mengeluarkan qimah. Cukup 30.000. Begitu, Kiai. Iya. Wah, keren. Ini menurut Mawsu'atul Fiqhiyah, bukan saya yang bicara. Keren itu, Kiai. Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwait. Iya, Kiai. Ya. Barusan yang telah dibaca ibaratnya. Ya, berarti cukup 30.000 tadi. 30.000 kalau memang harga bur itu, harga gandum itu 15.000. Memang 15.000 saya cari itu di Shopee itu. 15.000. Iya. Kira-kira ada nggak, Kiai, selain Imam Abu Hanifah yang berpendapat ya bolehlah membayar itfa zakat fitrah itu dengan qimah, dengan uang gitu. Selain Imam Syafi'i, selain Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Ada. Ya, sampai itu jangan tanya-tanya terus lah, sambil cari-cari berarti masa santri tidur terus. Siap-siap, Kiai. Ada Ba'dul Malikiyah seperti
Ibnu Habib, terus Asbal, terus Ibnu Abi Hazim, Ibnu Dinar, Ibnu Wahbin itu ashab Malikiyah yang memperbolehkan ikhraju zakatil fitri bil qimah. Wah, keren. Terus takarannya gimana? Takarannya itu bukan pada al-hubub mansus. Bukan. Al-hubub mansus itu hanya Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Ahmad bin Hambal itu mengeluarkan zakat fitrah itu pada kutil balad. Ya, kutil balad. Apa saja yang penting itu sudah menjadi makanan pokok di suatu negara. Makanan itu walaupun bukan al-hubub mansus minasyari itu diperbolehkan. Ikhraju zakat al-fitri dengan hubub-hubub yang lain dari selain al-hubub al-mansus yang 4 itu diperbolehkan menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali. Seperti rus, adas itu kan tidak mansus. Ya, tidak mansus. Jadi diperbolehkan. Jadi menurut yang Imam tadi yang Ba'dul Malikiyah itu tadi Ba'dul Malikiyah takwimnya itu boleh ke beras berarti Kiai. Ya memang beras. Beras ya. Beras. Tidak harus ke hububul mansus berarti. Iya, dan ukurannya pun 2 kilo 7 on. 2 kilo 7 on diglobalkan menjadi 3 kilo. Iya. Jadi 3 kilo. Jadi 3 kilo. Berarti katakanlah sama gitu ya, sama misal kita itfa bil qimah sama boleh juga 30.000 gitu boleh ya. Menurut Ba'dul Malik ya. Iya, Ba'dul Malik ya. Kalau memang harganya beras itu 10.000 ya 30.000 cukup. Tetapi sekarang kan 15.000 kan. Iya. Normalnya 15.000. Berarti kalau 15.000 kali 3 berapa? 15.000 kali 3 45 gitu. 45, Iya. cukup 45. Keren itu Kiai. Apalagi saya pernah mendengar dari Syekhuna Ghazali itu 50.000. Iya, 50.000 ya. Cukup ya. Iya, ikhtiyat lah lebih 5.000 gitu. Ihtiyatnya 50.000. Padahal 45.000 itu sudah cukup. Iya. Kalau memang harganya yang standar beras itu 15.000. Iya. Oh ya Kiai, ini yang terakhir Kiai. Ya, terakhir. Kita kan Syafi'i ya Kiai. Saya lah maksudnya. Kalau jenengan kan multi madhab gitu. Kalau saya Syafi'i ya Kiai. Kira-kira boleh nggak Kiai ikut dari Ba'dul Malikiyah tadi? Artinya siapa tahu ada yang mau bayar zakat ke saya gitu. Takut ngantri biar nggak lama-lama gitu Kiai. Langsung saya ambil uangnya 30.000 saja cukup atau 45.000 saja gitu kan. Kalau misal tadi dihargai beras 1 kilonya 15.000, kalau 10.000 kan tinggal 30.000 Kiai. Itfa dengan uang gitu Kiai. Memang ini yang banyak terkadang di lisanul santri lah. Iya. Lisanul mutafaqih para santri, bukan lisanul faqih. Ini yang banyak dibicarakan itu boleh naklitnya itu pada salah satu madhab yang 4. Iya Kiai. Sedangkan ini bukan dari Malikiyah, ini dari Maliki, dari Imam Malik ini tidak boleh ikhraju zakatul fitri bil qimah, tetapi Imam Malik Ba'dul Malikiyah ya. Iya. Apakah boleh? Nah, bagus, pertanyaan bagus itu. Tapi sayangnya antum itu tidak pernah cari sendiri. Selalu nanya-nanya terus. Iya, mohon maaf Kiai. Biasanya ya cara taklid itu pada salah satu ahadu al-madahib al-arba'ah. Iya Kiai. Sekarang kalau ada salah satu ashab dari madhab yang 4 itu yang yahruju an-nasi imamihi, apa boleh ditaklid? Itu kan yang pertanyaan betul, kan? Iya. Tapi bahasa saya nggak sekeren bahasa Kiai. Iya. Boleh. Boleh Kiai. Boleh. Itu ada di kitab Sab'atul Kutub. Ini pernah. Ya, Saya cari dulu ya. Langsung dibacakan Kiai. Ntar saya cari dulu. Ini. Wala ba'sa bi taqlidi ghairi man iltazama madhhabahu fi afradil masail. Sawun kana taqliduhu li ahadil a'immatil arba'a aw li ghairihim.
mimman hafidha madhhabahu ila qala walau kana dzalikal ghairu muntasiban li ahadil a'immatil arba'ah. Muntasib. Muntasib. Nah, muntasib itu orang yang kalau bahasa Maduranya abengsa. Iya. Kita ini kan muntasib di Imam Syafi'i. Syafi'i. Jadi taklid itu boleh pada ba'dul madhab. Ba'dul madhab. Nah, Menurut madhabnya sendiri nggak boleh, tapi ba'dul madhabnya boleh, dan ba'dul kita madhab, boleh iya, ikut ba'dul iya. madhab. Iya, boleh ikut ba'dul madhab. Keren. Ini walau kana dzalikal ghairu muntasiban li ahadil a'immatil arba'ah. Keren. Pada salah satu madhab yang 4, muntasiban li ahadil a'immatil arba'ah. Ka ashabi Syafi'i wa Abi Hanifah matalan. Yang mana pendapatnya yahruju an nasi imamihi fa inna ahadahum qad yahtaru qawlan yukhalifuna imamihi. Jadi salah satu dari madhab yang 4 itu, salah satu ashabnya terkadang ada ikhtiarnya sendiri, mempunyai berpendapat yang keluar dari nas imamnya sendiri. Nah, itu boleh kita taklid. Berarti secara kesimpulan bagi para sahabat pemirsa yang sedang menonton, ya, jawabannya bolehkah tidak mentaklid ba'dul ashabil madhab seperti itu? Iya, betul, ya. madhab. Yang dalam hal ini adalah ba'dul malikiyah. Ba'dul malikiyah, ya. Itfa zakatul fitri bil qimah, itu boleh dan boleh diaplikasikan oleh kita secara umum. Iya. Begitu ya. Iya. Jadi kalau mengikuti ikhraj zakatul fitri bil qimah menurut ba'dul malikiyah, Ya. nah, itu cukup 45.000, andaikan harga beras itu 15.000. 15.000. Iya. Betul. 15.000 kali 3 berarti 45.000. Yang lebih mudah lagi kalau kita taklid pada Imam Abu Hanifah. Iya. Tapi kenapa? Ya. Karena menurut Imam Abu Hanifah, menurut kitab tadi Mawsu'atul Fiqh, itu takaran beras itu pada nisfus sok minal bur. Nah, nisfus sok minal bur. Kalau bur sekarang gandum harganya hanya 15.000. Iya. Berarti 15.000 kali 2 berapa? 30? 30.000. Lebih mudah lagi ya. Lebih mudah lagi. Lebih hemat ya. Lebih hemat lagi. Bukan kita memberatkan orang-orang. Berarti kalau mau hemat ikut Abu Hanifah ya. Hemat Abu Hanifah dengan cara mengikuti ibarat yang ada di Mawsu'atul Fiqh Al-Kuwait. Iya. Baik ya. Terima kasih Kiai. Iya. Baik, terima kasih Kiai. Apalagi ada salah satu ashab Syafi'i al-mutaakhirin. Ini pernah saya dengar di kitab Tahqiqul Amal itu, Ahmad Siddiq Al-Ghumari. Iya. Itu bahkan itu ikhtiarnya itu ikhtiarun fardhi, pilihan secara per individu. Dia berpendapat di dalam kitab Tahqiqul Amal itu, ibaratnya begini, fa idza thabata jawazu ahdil qimah fi zakatil mafruḍah fil a'yan fa jawazuha fi zakatil mafruḍah 'ala riqab ay zakatil fitri min babi aula. Itu kan yakhruju an nasi imamihi, yakni Imam Ahmad Siddiq Al-Ghumari itu kan Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i. Memang beliau itu tidak bermadhab asalnya. Pada mulanya iya, lam yatamadhab bimadhabin wahid. Tidak bermadhab, akan tetapi akhir darasnya itu, akhir belajarnya itu pulang ke Kairo, ke Mesir, Al-Qahirah, kemudian dia belajar pada satu guru. Gurunya itu belajar di beberapa guru dari madhab Syafi'i. Yang terakhir itu berguru pada Al-Musnid Al-Alamah Umar Hamdan At-Tanusi Al-Madani.
Lah sebab belajar ke situ akhirnya dia intikal pada madhab Imam Syafi'i. Baru setelah belajar ke imam barusan, baru Iya, konsisten. Umar Hamdan baru konsisten dan muntasib pada Imam Syafi'i dan mengeluarkan fatwa dan mengeluarkan pendapat ikhtiyarul fardi. Iya. Ya rujuk an-nasi imamihi, Iya. itu memperbolehkan ikhraju zakatil fitri bil Qimah. ya sama halnya dengan Ba'dul Malikiyah tadi. Tapi hitungannya tak sama tadi ya, maksudnya Ya karena Imam Syafi'i ya sama Syafi'i lah. betul. Mohon maaf ya. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Kiai atas pendapatnya dan beberapa ilmunya yang sangat luar biasa. Dan mungkin kalau saya cari sendiri Kiai, ketemunya kalau ketemu di Ramadan berikutnya Kiai. Baik, sampai ketemu di part berikutnya ya. Di part berikutnya, episode berikutnya, ini ada satu pertanyaan lagi, tapi untuk video kali ini kita stop sampai di sini. Kita ketemu di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.